Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Termokimia adalah kajian dalam ilmu kimia tentu saja yang membahas tentang perubahan energi selama reaksi kimia berlangsung. Nah, untuk belajar termokimia, kita tinjau kembali hukum kekekalan energi sebagai berikut. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, berdasarkan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada energi yang hilang dalam suatu sistem, melainkan hanya diubah menjadi bentuk yang lainnya. Contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dapat kamu amati ketika mengisi baterai ponsel. Saat baterai dihubungkan dengan sumber daya, ada panas yang menyertai proses tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa energi listrik yang dialirkan dari sumber daya ke ponsel juga diubah menjadi energi panas. Contoh lainnya, misalnya perubahan energi dari energi cahaya matahari yang diubah menjadi karbohidrat dalam proses fotosintesis. Demikian pula proses metabolisme, energi kimia yang tersimpan dalam ikatan karbohidrat diubah menjadi energi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sel dalam bentuk ATP. Perpindahan energi berbentuk kalor atau kerja yang memengaruhi jumlah keseluruhan energi pada sistem disebut dengan energi dalam atau delta E. Nilai mutlak energi dalam tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan hanyalah perubahan energi dalamnya atau delta E-nya. Hubungan antara perubahan energi dalam, kalor, dan kerja dirumuskan dalam rumus termodinamika sebagai berikut. Di sini ditulis delta E sama dengan Q ditambah dengan W, di mana delta E-nya merupakan perubahan energi dalam, satuannya dalam joule, Q-nya adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepas sistem, satuannya dalam joule juga, kemudian W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Q dan W dapat bernilai positif atau negatif. Nah, untuk menentukan nilai Q dan W dapat digunakan aturan sebagai berikut. Q akan bernilai positif jika sistem menyerap kalor atau Q-nya lebih besar daripada 0. Q akan bernilai negatif jika sistem melepas kalor atau Q-nya kurang dari 0. Dan W bernilai positif jika sistem menerima kerja atau W-nya lebih besar dari 0. Dan W akan bernilai negatif jika sistem melakukan kerja atau W-nya kurang dari 0. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan. Dalam mempelajari termodinamika, kita perlu memahami definisi sistem dan lingkungan. Nah, ini ada gambar di mana ada orang yang sedang main tenis, di mana energi keluar dari dalam tubuh ke luar tubuh, dan ini ada orang yang sedang makan, di mana di sini energi masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Jadi apa sebenarnya sistem dan lingkungan itu? Kalau kita analogkan, misalnya ini ada gelas berisi dengan minuman teh lemon begitu ya, di dalamnya juga ada esnya. Nah, apa-apa saja yang ada di dalam gelas ini atau zat-zat yang ada di dalam gelas ini adalah kita sebut dengan sistem. Sementara lingkungan adalah zat-zat yang ada di luar daripada sistem. Jadi sistem itu yang berada di dalamnya, sementara lingkungan adalah apa-apa saja atau zat-zat yang ada di luar sistem. Jadi kesimpulannya, sistem adalah sejumlah zat atau campuran yang dipelajari sifat-sifat dan perilakunya. Nah, atau bagian yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Sementara lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem.
Nah, kemudian interaksi antara sistem dan lingkungan dapat berupa pertukaran materi dan energi. Berdasarkan pertukaran materi dan energinya, sistem dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem terbuka, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungannya, tetapi tidak mengalami pertukaran materi. Sementara yang ketiga, sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Lalu apa sih contohnya dari sistem terbuka? Nah, kalau kita pernah bikin kopi, itu adalah salah satu contoh dari sistem terbuka, di mana kopi dan air di dalam gelas ini sebagai sistem, dia akan bertukar materi dan energi dengan lingkungannya. Sementara contoh untuk sistem tertutup, misalnya kita masukkan air panas ke dalam teko, kemudian ditutup. Nah, energinya saja yang mengalami pertukaran, tetapi materinya tidak bertukar dengan lingkungan. Sementara sistem terisolasi, contohnya adalah misalnya air di dalam termos. Nah, air di dalam termos kenapa bisa tahan panas selama berhari-hari? Karena tidak ada pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Karena dia tertutup rapat, terisolasi. Sehingga tidak ada pertukaran antara materi dan energi dengan lingkungannya. Berikutnya, di dalam mempelajari termokimia, kita akan mengenal istilah kalor reaksi. Nah, kalor reaksi adalah kalor yang menyertai suatu reaksi kimia yang dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Adanya perpindahan kalor ini bertujuan agar temperatur sistem sesudah reaksi sama dengan temperatur sistem sebelum reaksi. Nah, berdasarkan arah perpindahan energi, reaksi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Lihat gambar berikut, di sini ada reaksi endoterm, di mana kalornya masuk ke dalam sistem. Sementara eksoterm, kalornya keluar dari sistem ke lingkungan. Ya, begitu juga dengan gambar yang ini sama. Jadi yang dimaksud dengan reaksi eksoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sementara reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Berarti sebaliknya ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang konsep entalpi reaksi. Entalpi adalah istilah yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Besarnya entalpi dalam suatu sistem termodinamika tidak dapat diukur secara langsung, tetapi perubahannya dapat dihitung. Satuan internasional untuk delta H adalah kilojoule per mol atau kilojoule mol min 1. Nah, kilojoule mol min 1 ini tidak menyatakan jumlah penyusun senyawa, tetapi jumlah per mol dalam persamaan tersebut. Biasanya dengan acuan mol produk atau reaktan adalah 1 ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ini ada reaksi CO ditambah dengan setengah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya minus 283 kJ per mol. Kemudian ada 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2. Delta H-nya min 566 kJ per mol. Nah, catatan terkadang mol min 1 hanya ditulis jika mol reaktan atau produk adalah 1 atau tidak ditulis sama sekali. Nah, persamaan termokimia merupakan persamaan yang menyatakan jumlah mol reaktan dan produk serta jumlah energi yang terlihat. Nah, persamaan-persamaan dalam termokimia seperti di atas itu dinamakan persamaan termokimia. Nah, penulisan persamaan termokimia harus disertai dengan kondisi
fisis senyawanya. Contoh, 2H2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2H2O dalam bentuk gas dengan delta H sama dengan min 484 kJ per mol. Nah, ini artinya 2 mol gas H2 yang bereaksi dengan 1 mol gas O2 akan menghasilkan 2 mol H2O dalam bentuk gas dengan melepaskan kalor sebesar 484 kJ per mol. Jadi kalau melepaskan itu dia tandanya negatif ya. Kalau menerima itu berarti tandanya positif. Nah, ada beberapa jenis perubahan entalpi standar. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah kalor reaksi yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar pada umumnya bernilai negatif atau reaksinya eksoterm. Nah, kemudian yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi penguraian standar adalah kalor reaksi yang diserap pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Nilai perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari nilai perubahan entalpi pembentukan standar. Pada umumnya, nilai perubahan entalpi penguraian standar adalah positif atau reaksinya endoterm. Nah, yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Nilai entalpi pembakaran standar itu selalu negatif atau reaksinya eksoterm. Dan yang terakhir, perubahan entalpi penetralan standar. Perubahan entalpi penetralan standar adalah kalor yang menyertai reaksi 1 mol ion H+ dan 1 mol ion OH- pada keadaan standar. Nilai entalpi penetralan standar selalu negatif, berarti reaksinya adalah eksoterm. Nah, contoh-contoh reaksi untuk perubahan entalpi tersebut adalah seperti berikut. Nah, untuk perubahan entalpi pembentukan standar, contohnya di sini ada H2O ditambah setengah O2 membentuk H2O dengan melepaskan energi sebesar 285,8 kJ per mol. Itu salah satu contoh dari reaksi pada perubahan entalpi pembentukan. Kemudian perubahan entalpi penguraian, contohnya H2O terurai menjadi gas hidrogen ditambah dengan setengah gas oksigen dengan menyerap energi sebesar 285,8 kJ per mol. Kemudian contoh dari reaksi perubahan entalpi pembakaran standar, misalnya C ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dengan melepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Lalu perubahan entalpi penetralan standar, contohnya NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O dengan melepaskan kalor sebesar 890,4 kJ per mol. Nah, inilah adalah contoh-contoh dari reaksi dari perubahan entalpi atau reaksi entalpi. Nah, kemudian ada energi yang dilepaskan untuk pemanasan. Jumlah kalor yang diserap ditandai dengan penurunan suhu atau dilepaskan itu ditandai dengan kenaikan suhu. Suatu larutan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan suhunya. Nah, jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan pada pemanasan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi jumlah kalornya bisa kita hitung ya, yang diserap atau dilepaskan dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Di mana Q-nya adalah kalori yang diserap atau dibebaskan dalam satuan Joule, M-nya adalah massa zat dalam satuan gram, C-nya adalah kalor jenis dalam satuan Joule per gram Kelvin,
atau boleh juga Joule per gram derajat Celcius, dan delta T. Delta T-nya ini T2 dikurangi T1 atau perubahan suhu dalam satuan Kelvin ataupun dalam satuan Celcius. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang soal-soalnya secara khusus ya, untuk mencari berapa jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan pada pemanasan tentang bab termokimia ya. Itu akan ada videonya khusus untuk mengetahui atau menggunakan rumus ini ya, untuk mengetahui jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan. Nah, demikian penjelasan saya kali ini tentang termokimia yang ke-1. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh berkomentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.